Pak Agus, saya membaca banyak dari beberapa hasil pansel dan jawaban Anda. Dan yang menarik untuk saya adalah ketika profil Anda itu dibilang pada saat itu hanya mempunyai 20 juta di rekening dalam bentuk cash. Cerita ini gimana sebetulnya? Kalau kita jeli mendengarkan yang saya sampaikan, sebetulnya yang saya katakan itu gini, sampai setahun yang lalu. Sampai setahun yang lalu, ya. Rekening saya itu hanya 20 juta. Itu artinya apa? Sebetulnya kan wajar sekali kalau orang berpikir setelah jadi pegawai negeri, pensiun, kita nanti hidup tua kita gimana? Betul. Nah, oleh karena itu saya pada waktu itu memang kredit truk. Kredit truk. Ini untuk, saya pikir mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi ya income pada waktu saya pensiun. Betul. Nah, karena akibat kredit truk itu kemudian gaji itu kemudian tersedot ke situ, sehingga rekening saya hanya 20 juta. Hanya 20 juta. Artinya sebetulnya setelah sebagian itu digunakan untuk mengkredit. Tetapi tetap saja tidak besar untuk saya. Kenapa? Tetap saja tidak besar. Kredit truk itu berapa? Kredit truk itu sebulannya itu adalah 8 juta. Uang muka? Uang mukanya 50%. Kan? 50. Terus saya waktu itu kan ambil 3 truk, sekarang masih di LHKPN juga terlapor. Ya. Jadi 3 itu kemudian kan sekitar 24 ya. Angkut apa truk? Truk itu membawa sayur dari kampung saya sana, di Magetan sana ke Jakarta. Wow. Jadi ada kubis, ada kadang mangga gitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi sekarang truknya masih, dan itu di yang jalanin siapa sekarang? Iya masih Pak Agus langsung? Oh bukan, dengan sekarang saya jadi sekarang nggak mungkin kan? Nggak mungkin, saya jadi nggak boleh. Kemudian sekarang dijalankan anak saya. Oke. Tercatat juga Bapak itu punya kafling tanah di Cariu, ya sorry. Dengan ada beli pada waktu itu 3.500 per meter persegi tahun berapa? Betul. Sekarang sudah tahun naik 2003 sampai 2005. dan sekarang naik jadi itu tanah itu dan diperiksa oleh Pansel itu, termasuk ya diperiksa oleh Pansel. Tanah itu saya beli antara 2003 sampai 2005. Pada waktu tidak subur lagi. Pada waktu saya beli harganya 3.500 per meter. Kalau hari ini Bang Don datang ke sana, itu juga nggak naik banyak-banyak amat, karena itu hanya sekitar sekarang NJP-nya hanya 12.500 per meter persegi. Jadi bukan suatu tanah yang apa ya, karena airnya memang tidak ada, jadi nggak seberapa subur. Berapa jauh dari sini Pak? Dari rumah saya di Bekasi 57 kilo. 57 kilo lumayan. Kemudian kafling tanah di BSD 175 juta. Betul. Itu juga ngangsur. Kalau lihat begini, Bapak merasa sebagai orang kaya, orang biasa atau gimana sebetulnya, Pak Agus? Kaya dan miskin itu kan perasaan hati, Pak Don. Oke. Kalau saya merasa saya tidak kurang, cukup. Tapi kalau disebut kaya sekali ya tidak. Jadi saya cukup. Karena itu lebih ke perasaan apakah kita bisa mensyukuri dari harta yang kita miliki. Pak Agus, saya terus terang terkejut. Jadi dengan prinsip bahwa sebetulnya kaya dan miskin itu kan tergantung. Jadi itu sebetulnya itu kan rasa kita sebetulnya. Iya betul. Dan uang tidak pernah banyak juga tidak pernah sedikit, bukan? Iya. Jadi saya kalau ceritakan ya. Iya. Saya itu mohon maaf, mungkin kalau Bang Don nanya saya berasal dari mungkin lapisan bawah dari orang Indonesia. Jadi kelas 5 SD sampai kelas 3 SMA, saya sudah mencari uang. Mungkin Bang Don nggak bisa bayangkan. Jadi saya pernah menjahit pakaiannya petani, yang hitam-hitam itu. Ya. Itu saya lakukan mulai kelas 5 SD sampai saya lulus SMA. Jadi kalau di SMP pakaian saya tidak kalah dengan teman-teman yang lain. Dulu ada, dengar nggak istilah tetoron? Iya, kain tetoron terkenal. Itu saya sudah pakai tetoron, betul. Tapi itu sebenarnya saya hasilkan dari keringat saya sendiri. Nah, kemudian
Nah ini saya kok khawatir kalau Ria juga kalau pamer kemiskinan ya. Enggak, kan kita bicara apa adanya Pak Agus. Kecuali kalau Pak Agus tidak jujur. Kalau Bang Don nanti ke Surabaya, tolong mungkin nginep di Hotel Garden Jalan Pemuda itu. Tahu. Saya lulus SMA itu ke Surabaya tidak nyari sekolah, tapi nyari kerja. Oleh karena itu saya pernah menjadi, dulu bahasanya keren Bang Don, Apa itu? security man. Kalau sekarang satpam kan. Security man, sekarang satpam. Jadi saya jalani itu dari tahun 73 sampai 74. Tapi selalu apa? Petunjuk dari Allah. Saya yakin kalau perjalanan saya hari ini sampai di sini, itu saya tidak menganggap itu prestasi, tapi sebenarnya Allah sudah menakdirkan kok. Tidak mengangkat prestasi, tapi sampai di tempat ini adalah kehendak Tuhan. Iya, untuk kalau saya mikir begitu karena tiba-tiba kok jadi security, jadi satpam tadi kok saya kok pengen sekolah. Kita harus percaya itu. Iya. Saya juga dulu inginnya cuma jadi kepala desa. Iya. Tapi jadi pemimpin redaksi. Nah, jadi kok pengen sekolah, akhirnya saya daftar ke ITS dan diterima. Nah, ini yang kemudian menyebabkan saya sampai tahun 75 saya masuk ITS, 76 saya keluar dari Garden. Kemudian saya ikut kontraktor yang keliling Jawa Timur ya ngerjakan. Jadi masuk pegawai negeri itu usia tua banget. Iya, sudah 30 tahun saya. 30. Sudah 30 tahun. Kenapa saya harus tanyakan ini bagus? Selalu kan orang itu mencari contoh. Seorang pemimpin yang sederhana, orang akan bisa mempertaruhkan harapan tentang kebersihan sebuah institusi, bukan? Insya Allah, insya Allah. Apakah Anda merasa bahwa ini juga salah satu jaminannya? Ya, paling tidak kami bisa bercerita atau menyampaikan pada teman-teman ya. Kalau di usia 60 itu rasanya kan ya sudah selesai lah dengan kami ini. Jadi harapan kami, bahkan pada waktu pamit sama istri saya mau mendaftar KPK itu kan mudah-mudahan amalan langkah-langkah saya di KPK itu bisa menjadi amalan yang nanti bisa mendukung. Kalau orang Islam itu sangat mengharapkan di akhir kehidupan itu yang namanya Husnul Khotimah. Betul. Jadi akhir kehidupan yang baik. Jadi mudah-mudahan keinginan atau impian itu bisa tercapai pada waktu. Artinya sebetulnya untuk Pak Agus ini sudah selesai semua. Insya Allah. Tidak ada lagi ambisi politik, Insya Allah. ambisi untuk populer. Ya. Bagus, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.